Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang telah lalu kita jelaskan hal-hal berkaitan dengan masalah salat, dan kita masih membahas tentang salat berjamaah. Pada malam hari ini kita akan membahas tema yang kita bisa beri judul, yaitu sikap makmum saat berjamaah. Jadi bagaimana sikap makmum saat atau ketika sedang sholat berjamaah. Ini yang akan kita bahas. Yang intinya kita simpulkan sekarang dan kita akan jelaskan satu persatu nanti. Inti daripada sikapnya makmum ketika sedang sholat berjamaah, yang pertama adalah makmum harus wajib mengikuti gerakan imam. Yang namanya mengikuti, yaitu gerakan imam lebih dahulu, kemudian makmum belakangan, dan gerakan-gerakannya itu persis sama, cuman imam duluan baru kemudian makmumnya. Ini satu. Yang kedua, makmum tidak boleh sekali-kali mendahului imam. Ini yang kedua, kesimpulan kajian kita nanti. Yang kedua adalah makmum tidak boleh sama sekali mendahului imam, apapun alasannya, ya, kecuali kondisi tertentu darurat misalnya. Tapi kalau tidak ada kondisi darurat, maka makmum tidak boleh mendahului imam, apalagi membedakan dirinya, gerakan dirinya dengan imam. Ini nggak boleh. Lalu yang ketiga, makmum tidak boleh juga menyamai gerakan imam. Jadi mendahului imam tidak boleh, kemudian menyamai imam tidak boleh. Bareng-bareng, sujudnya bareng, rukuknya bareng, ini juga termasuk terlarang. Lalu yang keempat, ya, makmum juga tidak boleh ketika mengikuti sang imam itu terlalu lambat. Terlalu lambat. Dan ini kadang terjadi. Ketika misalnya imam sudah rukuk, ya, kemudian sang makmum meneruskan bacaannya sendiri. Sampai ketika sang imam i'tidal sami Allahu liman hamidah, baru makmum rukuk. Ini nggak boleh. Karena ini menyelisih perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya, yaitu sikap makmum ketika berjamaah dalam sholat, yang pertama adalah makmum harus mengikuti gerakan imam. Dua, makmum tidak boleh mendahului sang imam. Ketiga, makmum tidak boleh menyamai gerakan sang imam. Yang keempat, makmum tidak boleh terlalu lambat ketika mengikuti sang imam. Kita baca. Yatahammalul imam anil ma'mum al-qira'ata fis salatil jahriyah li hadithi Abi Hurairah marfu'an wa idza qara'a fa ansitu wa li qaulihi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'ah amma fis sirriyati fa innal imama la yatahammalu qira'atal fatihati 'alal ma'mum. Penulis kitab mengatakan sang imam menanggung bacaan makmum dalam sholat jahriyah. Apa artinya menanggung? Kalau imam sudah membaca bacaan jahriyah, bacaan yang jelas, bacaan surat, maka sang makmum tidak berkewajiban untuk membaca sendiri. Kenapa demikian? Didasari oleh hadis Abu Hurairah yang sampai terangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
apabila sang imam membaca bacaan, maka diamlah kalian wahai para makmum. Dan didasari pula oleh sabda Rasulullah, barang siapa salat bersama imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan sang makmum. Ini kalau jahriyah, salatnya terang seperti salat Isya 2 rakaat awal, ya. Jadi makmum tidak perlu baca-baca sendiri, yaitu surat-surat yang lain, kecuali nanti Al-Fatihah akan kita bahas. Ya, ada perbedaan pendapat kalau bacaan Al-Fatihah, apakah makmum itu membaca atau tidak. Tapi bacaan-bacaan yang lain, makmum tidak perlu membebani dirinya untuk membaca. Misalnya ingin membaca surat Sabbihis dan lain sebagainya, tidak perlu. Kalau sholatnya jahriyah, seperti tadi 2 rakaat sholat Isya pertama, itu kan bacaannya terang, maka makmum tidak perlu membaca. Kemudian beliau mengatakan, adapun sholat yang sirriyah, sholat yang tidak jahar, maka imam tidak menanggung bacaan Fatihahnya makmum. Beliau fokus ke Fatihah sekarang. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya, kita lanjutkan yang kelima. Kalau tadi yang pertama adalah makmum mengikuti sang imam. Kemudian yang kedua, makmum tidak mendahului imam. Yang ketiga, makmum tidak menyamai gerakan imam. Yang keempat, makmum tidak terlambat mengikuti imam. Sekarang yang kelima, yaitu apa? Makmum ketika sang imam membaca bacaan jahr, maka makmum diam. Diam apa maksudnya? Menyimak bacaan sang imam. Karena Rasulullah mengatakan, bahkan dalam ayat Al-Quran disebutkan, apabila dibacakan Al-Quran maka diamlah kalian, supaya kalian mendapatkan rahmatnya Allah. Rasulullah juga mengatakan, siapa yang salat bersama imam, maka bacaan imam adalah bacaan sang makmum. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita ketahui bersama sebagai makmum kita ini, kalau imam membaca bacaan jahr, maka kita cukup menyimak. Tidak perlu membaca sendiri selain Al-Fatihah. Sekali lagi, selain Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah nanti kita akan bahas setelah ini. Ya. Kenapa makmum tidak usah membaca bacaan sendiri kalau sudah mendengar bacaannya sang imam? Yang pertama, karena Nabi Muhammad SAW menyuruh makmum diem. Yang kedua, karena Nabi SAW menyatakan sendiri bacaan sang imam adalah bacaan makmum. Ini alasan yang kedua. Ditambahkan oleh para ulama, alasan yang ketiga adalah karena kalau masing-masing makmum baca sendiri-sendiri, bayangkan semua orang berapa ini? Bisa ratusan, ya. Masing-masing membaca sendiri-sendiri, beda-beda bacaannya, maka ini akan mengakibatkan apa? Tashwish, keributan, mengganggu sang imam, akhirnya apa? Kacau sholatnya. Ya, apalagi sebagian makmum kalau membaca itu harus terdengar oleh orang yang lain, akhirnya yang sebelahnya terganggu. Oleh karena itu, inilah 3 alasan yang disebutkan oleh para ulama. Makmum ketika sang imam membaca surat yang terang terdengar, maka makmum cukup diam menyimaknya. Kemudian ikhwanna fiddin, a'azzakumullah, tadi adalah pembahasan selain bacaan Fatihah. Ya. Kalau selain bacaan Fatihah, maka makmum ketika mendengar bacaan selain Al-Fatihah cukup diam. Itu perintahnya Rasulullah. Adapun Al-Fatihah, maka ada atau terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Makmum ketika sang imam membaca Al-Fatihah jahr, apakah sang makmum juga harus membaca atau tidak? Ya. Sekali lagi masalahnya adalah ketika sang imam membaca surat Al-Fatihah jahr, suaranya terdengar, apakah sang makmum membaca Al-Fatihah atau tidak? Maka jawabannya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak membaca Al-Fatihah kalau bacaan Al-Fatihahnya itu jahr. Kenapa tidak membaca sama sekali?
Karena keumuman hadis-hadis yang kita baca, apabila dibacakan Al-Quran maka diamlah. Lalu Rasul juga mengatakan, barang siapa salat bersama imam maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Keumuman dasar ini, maka sebagian para ulama mengatakan makmum sama sekali tidak perlu membaca Al-Fatihah kalau Al-Fatihahnya itu dibaca dengan jahar. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua itu kebalikan dari yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya makmum bagaimanapun kondisinya wajib membaca Al-Fatihah, walaupun sang imam membaca Al-Fatihah jahar. Sekali lagi, pendapat yang kedua, dan ini pendapatnya mazhab Syafi'i. Ulama-ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya makmum tetap membaca Al-Fatihah, baik sang imam membaca Al-Fatihah sirriyah atau jahriyah. Apa alasan pendapat ini? Maka para ulama mazhab Syafi'i beralasan karena ada hadis Rasulullah mengatakan la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Nah, sekarang makmum kan belum membaca, cuman mendengar, maka dia harus membaca sendiri meskipun sang imam telah membaca Al-Fatihah. Lalu pendapat ini dikuatkan dengan sebuah hadis. Hadis ini juga riwayat Abu Dawud, dan sebagiannya awal kalimatnya adalah riwayat Bukhari. Hadis ini bercerita tentang sebuah kisah yang diceritakan oleh Ubadah bin Samit. Beliau mengatakan suatu hari Nabi SAW sholat subuh bersama kami. Sholat subuh, ciri khasnya sholat subuh itu bacaannya agak panjang, ya. Ciri khasnya sholat subuh itu bacaannya cukup panjang. Itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan ketika Jumat, waktu subuhnya itu Rasulullah membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan, kan gitu. Ini sunnah. Nah, suatu hari kata Ubadah bin Samit, ya, Rasulullah salat subuh bersama kami, lalu kemudian Rasulullah SAW bacaannya terasa berat. Terasa berat. Maksudnya apa? Ada sedikit kesulitan ketika membaca Al-Quran. Kadang-kadang begitu. Imam itu ketika meskipun dia sudah sering menjadi imam, ya, meskipun dia sudah hafal yang dibaca, tapi kadang-kadang kondisi tertentu hafalannya itu kadang-kadang macet, kadang-kadang ragu, kadang-kadang bahkan suatu ketika ngeblank. Ya, coba tanyakan kepada imam-imam kita, pernah nggak ketika baca Al-Quran ketika mengimami lalu tiba-tiba hilang hafalannya? Insya Allah pernah itu. Manusia kadang-kadang lupa, ya, kadang-kadang mikir pikiran yang lain-lain, ya, apalagi ketika mau ngimami kemudian bertengkar dengan istri, ya, ini biasanya keliru bacaannya. Nah, Rasulullah SAW pernah suatu ketika sholat subuh berjamaah mengimami, lalu bacaannya terasa berat. Lalu setelah selesai sholat, Rasulullah menghadap para jamaahnya, lalu Rasulullah mengatakan, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kayaknya ada yang baca-baca tadi, yang menjadi imam di antara kalian, yang menjadi makmum di belakangku ini ada yang baca. Saya membaca, di antara kalian ada yang baca, kayaknya seperti itu. Maka salah seorang sahabat mengatakan, wallahi ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah, saya membacanya. Maka Rasulullah mengatakan, la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Jangan lakukan hal itu kecuali hanya membaca Al-Fatihah. Fa innahu la salata illa bi Fatihatil kitab. Karena tidak ada salat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Nah, hadis ini dijadikan dasar hukum oleh ulama mazhab Syafi'i, makmum wajib membaca Al-Fatihah kondisi bagaimanapun imamnya, jahriyah atau sirriyah. Karena Rasul mengatakan tidak ada salat kecuali dengan Fatihah. Nah, ada juga pendapat yang ketiga, yaitu mereka mengatakan disyariatkan membaca Al-Fatihah, bahasan kita adalah ketika imam membaca Al-Fatihah jahar.
makmum baca atau enggak Al-Fatihah. Pendapat yang ketiga mengatakan silakan membaca tapi tidak sampai wajib hukumnya. Silakan membaca Al-Fatihah makmum, boleh membaca, boleh tidak, dibaca itu bagus. Ya. Kenapa demikian? Mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Antara dalil mengatakan yaitu barang siapa salat bersama imam maka bacaannya imam adalah bacaannya makmum. Perintah untuk diem, kemudian ditambahkan, digabungkan dengan dasar yang lain, tidak ada salat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Dikompromikan, maka paling tidak boleh membaca Al-Fatihah tapi tidak sampai wajib kalau sang imam sudah membaca Al-Fatihah jahar. Bagaimana sikap kita? Maka kita katakan ini termasuk khilafiyah ijtihadiyah di kalangan para ulama kita, di kalangan para salafus saleh. Maka kita tidak bisa memaksakan pendapat ini. Tapi ada suatu perkataan yang dikatakan oleh sebagian para ulama, seperti ini seyogyanya kita menempuh jalan yang lebih hati-hati. Bagaimana itu? Ya silakan dibaca tapi semampunya. Ya. Tapi jangan dijaharkan supaya tidak mengganggu orang lain. Ini makmum. Jadi silakan dibaca semampunya, kemudian jangan dijaharkan. Kalau sekiranya tidak mampu, karena mungkin waktunya tidak ada, ya sudah gugur kewajibannya. Karena apa? Karena ada keterangan barang siapa salat bersama imam, maka bacaan imam adalah bacaannya makmum. Jadi ikhwan fillah azakumullah, bagi yang mengatakan makmum wajib membaca Al-Fatihah meskipun imamnya membaca Al-Fatihah jahar, silakan. Karena ini pendapat salah satu para ulama salaf. Bagi yang mengatakan tidak perlu membaca karena sudah terwakili oleh imamnya jahar, maka silakan. Karena ini pun juga pendapat di kalangan para ulama dahulu. Kemudian ada jalan yang ketiga, yaitu tetap membaca tapi seandainya dia tidak mampu karena waktunya nggak sempat, maka ini pun juga tidak mengapa. Dan pendapat yang lebih hati-hati yang mengatakan silakan dibaca semampunya. Baik. Kemudian ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Berikutnya, al-mas'alatus sadisa musabaqatul imam, tentang permasalahan yaitu hukum mendahului imam. Beliau mengatakan, la yajuzu lil ma'mum musabaqatu imamihi. Tidak boleh bagi sang makmum mendahului imamnya. Faman ahrama qabla imamihi lam tan'aqid salatuhu. Barang siapa bertakbiratul ihram mendahului imamnya, padahal maksudnya kan salat berjamaah, ngikuti imam, tapi kok mendahului takbiratul ihram, maka batal salatnya. Salatnya makmum. Karena apa? Karena dia bermaksud salat jamaah menjadi makmum, tapi kok duluan, maka tidak sah salatnya. Li'anna syartahu an ya'tiya biha ba'da imamihi wa qad fatahu. Karena syarat makmum itu adalah mengikuti gerakan setelah imamnya, dan ini terlewatkan, tidak terpenuhi, dia malah mendahului. Wa 'alal ma'mum an yashra'a fi af'alis salati ba'da imamihi. Maka wajib bagi makmum memulai gerakan salatnya setelah gerakan imam. Ya, jadi nggak boleh mendahului. Ikhwana fiddin azakumullah. Kadang-kadang kita mengatakan, masa sih ada orang makmum mendahului imam? Ya, kita katakan banyak, ya, terutama orang-orang yang nggak sabar. Ketika merasa imamnya lama, kemudian sang makmum mendahului. Bahkan kadang-kadang ya, ini kita jumpai, ketika imam bacaannya agak menurun, ya, agak menurun, kemudian sang makmum menyangka ini sudah selesai, lalu dia rukuk duluan. Ternyata imamnya nyambung bacaannya. Pernah nggak seperti itu? Pernah kita jumpa seperti itu, ya. Misalnya imam membaca mata'allakum wali an'amikum, agak turun bacaannya, ya. Disangka oleh si makmum selesai bacaannya, langsung dia rukuk duluan. Lalu imam membaca fa idza ja'atis sakhah. Oh, ternyata tambah, akhirnya berdiri lagi. Ini terjadi. Kenapa demikian? Tergesa-gesa mendahului imamnya. Ini terjadi. Maka ini tidak benar, tidak boleh seperti ini. Wajib bagi sang makmum
mengikuti gerakannya imam, yaitu setelah sang imamnya, tidak boleh mendahuluinya. Kemudian didasari oleh sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tama bih. Imam itu diangkat supaya diikuti, bukan ditinggalkan. Ya, makanya para ulama mengatakan, ada sebuah hadis Rasulullah mengumpamakan makmum yang mendahului imam itu seperti, mohon maaf ya, makmum yang mendahului gerakan imam itu seperti keledai. Diumpamakan oleh Rasulullah. Ada yang tahu kenapa kira-kira? Makmum yang mendahului gerakan imam itu diumpamakan seperti, mohon maaf, keledai. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Keledai itu gelaran untuk orang yang jahil, bodoh. Jadi kalau orang Arab itu ya, kalau sudah berselisih itu saling mencaci, mencela, maka temannya mengatakan anta himar gitu, kamu ini dasar keledai. Maksudnya apa? Bodoh. Itu olok-olokannya. Ya, lalu yang diejek dengan keledai, dia membalas anta kalbun. Ya, apa kalbun? Yaitu ya, binatang yang buas. Lalu membalas lagi anta bakor gitu. Sapi, ya, kerbau. Terus begitu. Nah, ini nggak baik kalimat seperti ini. Tapi itu ada seperti itu. Nah, Rasulullah mengumpamakan makmum yang mendahului gerakan imam itu bagaikan keledai. Bahkan nanti akan ada ancaman dari Rasulullah SAW. Karena keledai itu adalah, kalau disebut orang itu keledai, itu lambang kebodohan. Ya. Maka makmum itu kan mestinya ngerti. Dia posisinya makmum, ngikut imam, bermakmum. Tapi ketika mendahului, seolah-olah dia tidak ngerti posisinya makmum. Iya kan? Makmum mestinya mengikuti, mengiringi, bukan mendahului. Lah ini kok mendahului? Ah, ini sama dengan kebodohan keledai tadi. Sama seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, fa idza kabbara fakabbiru. Maka kalau imam bertakbir, maka bertakbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Kalau sang imam rukuk, maka rukuklah. Fa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Ya. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud, maka sujudlah kamu sekalian. Fa in wafaqahu fiha aw fis salam kuriha li mukhalafatihi sunnah. Apabila sang makmum menyamai gerakan imam, ini menyamai, bukan mendahului tapi menyamai, bareng sujudnya bareng, salamnya bareng, ya, maka makruh hukumnya karena menyelisih sunnah Rasulullah. Walam tafsud sholatuhu, tapi sholatnya tidak batal kalau menyamai, ya. Li'annahu ijtama'a ma'ahu fir rukni. Karena apa? Karena dia bergabung bersama sang imam dalam setiap rukun sholatnya. Wa in sabaqahu haruma. Tapi kalau dia mendahului imam, maka haram hukumnya, dan sebagian para ulama mengatakan batal. Rasulullah bersabda, la tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bil qiyam. Rasulullah mengatakan, jangan sampai kalian mendahului aku di sini Rasulullah imam. Jangan sampai mendahului aku ketika rukuk, sujud, dan juga qiyam. Wan nahyu yaqtadi tahrim. Larangan ini konsekuensinya hukum haram. Wa Nabi Hurairah marfu'an, ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Rasulullah mengatakan dari hadis Abu Hurairah, apakah tidak takut orang yang mendahului imamnya dalam mengangkat kepala itu diancam Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Dalam riwayat yang lain, Allah akan merubah badannya menjadi badan keledai. Jadi diancam, kalau enggak kepalanya saja jadi keledai, kepala keledai, atau badannya saja jadi badan keledai. Ini ancaman Rasulullah SAW. Sebagian mengatakan ancaman ini hakiki, betul-betul ancaman seperti itu, dan Allah mampu untuk merubah manusia menjadi hewan. Dahulu Bani Israel dirubah, kunu qiradatan khasyiin,
Jadilah kalian itu kera-kera yang hina. Maka bahkan dalam sebuah hadis, ya, salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat itu banyak terjadi maskhun. Maskhun itu adalah Allah merubah fisik manusia menjadi hewan. Itu akan ada. Terus ditanyakan kepada Rasulullah, kapan wahai Rasulullah terjadinya hal itu? Jadi kapan Allah Subhanahu wa taala merubah manusia menjadi fisiknya hewan? Maka Rasulullah mengatakan, idza dhaharatil qinat atau qainat, ya, wa syuribatil khumur. Kalau sudah bermunculan menjadi lumrah, yaitu pamer atau muncul biduanita, kemudian khamr ini diminum secara biasa, dianggap lumrah. Biduanita dianggap lumrah, kemudian khamr dianggap lumrah, maka saat itu akan terjadi salah satu tanda dekatnya kiamat. Allah akan merubah fisik manusia menjadi fisik hewan, sebagaimana dulu Bani Israel pernah dirubah fisiknya menjadi binatang, ya. Dan ini mulai mengarah ke sana. Orang minum khamr kadang-kadang kita anggap hal biasa. Nah, itu kalau dianggap lumrah secara umum, ini bahaya. Akan terjadi apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Biduanita, sekarang banyak yang menganggap biduanita ditampilkan, membuka auratnya, joget-joget dan semisal, dianggap biasa. Nah, ini bahaya. Kalau sudah merata di suatu daerah, maka saat itu akan terjadi yang namanya maskhun, perubahan fisik, dirubah oleh Allah fisik manusia menjadi hewan-hewan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita rinci sekarang. Apabila kita menjadi makmum, ya, maka wajib bagi kita mengikuti imam kita, siapapun sang imam. Ya. Kondisi bagaimanapun imam. Dulu kita sebutkan ada urutan siapa yang paling berhak menjadi imam. Siapa mereka? Yang paling ahli Al-Qur'an. Kan gitu. Ya. Kalau sama semua dalam Al-Qur'an, yang paling ngerti ilmu agama, Sunnah Rasul. Kalau semuanya sama, yang lebih dulu masuk Islam, baru terakhir yang lebih tua. Kalau semua kriteria yang lain sama. Tapi ingat, Rasulullah pernah mengatakan, la ya'ummanar rajulur rajula fi sultanihi. Jangan sekali-kali mengimami orang lain di tempat yang ia kuasai. Gak boleh. Kita orang yang bukan berkuasa di suatu masjid, lalu tiba-tiba kita nyelonong menjadi imam, ini haram hukumnya. Karena sudah ada imam yang telah diputuskan, ditetapkan, namanya imam rotib. Dia yang paling berhak, siapapun dia, bagaimanapun bacaannya, ya, bagaimanapun kondisinya orang itu. Maka kalau kita menjadi makmum, sikap kita harus taat dan patuh menjadi makmum kepada imam. Gak boleh kita bikin sendiri. Oh, tidak terima saya kalau dia imam, ayo kita bikin sendiri di luar jamaah, tidak boleh. Ya, itu memecah barisan kaum muslimin. Dan tidak boleh seperti ini. Harus kita ini betul-betul mengikuti sang imam. Oleh karena itu, kita anjurkan bagi para musafir yang datang ke masjid kebetulan waktu sholat, ya, kalau bisa bersabar sampai betul-betul waktu sholat ditegakkan, diiqomati, dan yang menjadi imam adalah imam rotib. Kemudian orang-orang yang datang musafir itu hanya menjadi makmum. Itu mau tidak mau, itu kewajiban. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, yang berikutnya, tidak boleh seorang makmum menyelisih imamnya dan tidak boleh mendahului imamnya. Karena apa? Karena tadi ada ancaman, amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla imamihi an yuhawwila ra'sahu ra'sa himar aw suratahu surata himar. Tidak boleh kita itu menyelisih sang imam, mendahului imam, karena diancam kalau kita tetap berusaha mendahului sang imam, maka ancamannya kalau enggak kepala kita dijadikan kepala keledai, badan tetap manusia, atau sebaliknya badan kita dirubah badan keledai, kepala tetap manusia. Pertanyaannya, mana buktinya? Banyak orang yang mendahului imam, mungkin sengaja atau tidak, atau karena nggak tahu, tapi tetap saja wajah mereka wajah manusia, badan mereka badan manusia. Maka para ulama mengatakan, ingat Allah itu maha mampu, fa'alun lima yurid.
Allah itu maha mampu melakukan apa yang dikehendaki. Dan Allah tidak mewujudkan ancaman itu bukan karena nggak mampu, tapi Allah itu punya sifat kasih sayang. Dulu kita pernah sebutkan, ya, menyelisih janji itu khianat, tapi kalau menyelisihi ancaman itu rahmat. Jadi ingat-ingat, menyelisih janji itu khianat. Oh ya, saya besok saya kasih uang kamu 100.000, ternyata orangnya ngilang, pura-pura lupa, ini khianat karena pura-pura menyelisih janji. Tapi kalau menyelisih ancaman, maka ini rahmat, kasih sayang. Dan itu kadang-kadang kita praktekkan. Kita ancam anak kita yang agak nakal gitu kadang-kadang, ya, awas besok kalau pulangnya kesorean saya tidak kasih uang saku untuk seminggu. Betul, besok datang terlambat, akhirnya ya sudah, enggak saya kasih saku, uang saku seminggu. Ternyata kemudian merengek, nangis, akhirnya kasihan, akhirnya dikasih juga. Berarti menyelisih apa? Ancaman. Maka ini adalah termasuk rahmat, sifat kasih sayang. Demikian pula Allah tidak serta-merta kemudian mewujudkan ancaman, merubah kepala mereka jadi keledai, atau badan mereka jadi badan keledai. Orang-orang yang mendahului imamnya, menyalib imamnya, ini karena sifat kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Dan Allah maha mampu bisa merubah. Jangankan sekedar merubah sedikit saja, menciptakan dari nol saja bisa, apalagi sekedar merubah kepala jadi kepalanya hewan dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka para ulama mengatakan bahwasanya ketika ditanya apa hukum sholatnya orang yang mendahului imam, jadi kalau terjadi betul makmum sujudnya lebih dulu daripada sujudnya imam, sholatnya bagaimana? Ada dua kemungkinan disebutkan oleh para ulama. Kalau tidak sengaja, ya, nggak sengaja, kecepatan gitu loh, rukuk, kemudian mungkin imamnya mungkin ketika mau rukuk agak lama, mungkin imamnya kondisinya mungkin kurang sehat, misalnya ketika takbir mau rukuk atau mau sujud Allahu Akbar pelan-pelan, lalu kemudian makmumnya karena terlalu sehat cepat misalnya, sehingga turunnya lebih dulu. Nah ini nggak sengaja namanya, ya. Maka seperti ini para ulama mengatakan itu dimaafkan, tidak berdosa, tapi kewajibannya kalau dia sadar kembali ikuti imam. Jadi ketika dia turun kemudian merasa lu imam kok belum turun, kok ternyata masih berdiri, dia segera berdiri lagi, tetap mengikuti imam lagi, karena ketidaktahuannya dia dimaafkan, ya, karena Allah memaafkan kesalahan yang tidak disengaja. Tetapi kondisi yang kedua, apabila sengaja mendahului imam sengaja, ya, kadang-kadang mungkin sebagai bentuk protes, ya, ini imam sholatnya kok lama sekali, akhirnya sengaja betul-betul rukuk duluan, sujud duluan, supaya tahu bahwasanya ini saya pegel sudah. Maka seperti ini sengaja. Maka menurut sebagian para ulama dia berdosa, sholatnya tetap sah. Tapi menurut pendapat yang lainnya mengatakan sholatnya tidak sah. Kenapa demikian? Al-aslu fin nahyi yaqtadhil fasad. Hukum asal larangan itu konsekuensinya membatalkan perkara, ya. Misalnya kita dilarang menjual sesuatu yang bukan milik kita, itu kan ada larangannya itu. Berarti kita dilarang menjual barang bukan milik kita. Misal tetangga punya motor, sepeda motor, lalu tiba-tiba ada orang ke rumah kita mau beli sepeda motor, langsung ini beli aja, langsung diterima uangnya. Maka para ulama mengatakan ini terlarang karena menjual barang milik orang tanpa ada ridhonya dia, dan hukumnya haram, dosa yang menjual ini. Lalu jual belinya bagaimana? Maka jual belinya tidak sah, batal. Karena itu terlarang, hukum asalnya membatalkan perkara. Demikian pula karena mendahului imam itu dilarang, maka kalau sengaja mendahului imam, maka makmum sholatnya batal. Apalagi ada ancaman khusus tadi, berat, diancam kepalanya dirubah menjadi keledai atau badannya dirubah menjadi keledai. Oleh karena itu ikhwanna fiddin azakumullah,
Ada satu perkara yang kita saksikan kadang-kadang, ya mungkin antum mungkin bisa menyaksikan bagaimana ketika sholat berjamaah di Masjidil Haram. Ya, ini dulu ya, ketika pengaturan tidak seketat sekarang. Ini dulu kita saksikan itu. Ketika kita di atas lantai yang paling tinggi itu kelihatan Ka'bah dan kelihatan orang-orang di sekitar Ka'bah. Ada sebagian orang yang saking pinginnya mencium Hajar Aswad. Saking pinginnya mencium Hajar Aswad tapi nggak bisa-bisa. Karena apa? Terlalu padat. Ya, terlalu padat. Apa sih hukum mencium Hajar Aswad itu? Sunnah. Ya. Artinya apa? Kalau tidak mampu ya tidak usah dipaksakan. Apalagi sampai menyakiti orang lain, sikut kanan, sikut kiri, narik orang, narik ini. Bahkan akhirnya kemudian bersentuhan dengan wanita, tidak boleh. Mending nggak usah mencium Hajar Aswad kalau dia lakukan dengan kezaliman dan hal-hal yang terlarang. Ya, bahkan tidak ada fadilah khusus keutamaan untuk mencium Hajar Aswad kecuali itu adalah sunnah dan berpahala. Nah, kita saksikan ada orang yang pingin sekali mencium Hajar Aswad dan dia tidak bisa-bisa, tidak berhasil. Maka dia berupaya bagaimana supaya bisa ketika sholat diiqomati, ya, maka dia usahakan sholat di tempat yang paling dekat dengan Hajar Aswad. Jadi ikut sholat, jadi dia putar aja ketika belum iqomat, muter-muter, pas iqomat dia mendekati tempat Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad tetap dijaga kan gitu meskipun sholat. Nah, ketika sholat bersama imam dari awal sampai menjelang akhir, tasyahud akhir, maka imam sebelum salam dia langsung salam duluan, langsung loncat mencium Hajar Aswad. Paham nggak ini? Nah, coba dilihat lagi nanti di YouTube atau ada gitu. Nah, jadi di sini dia ini ingin sekali mencium Hajar Aswad, mengamalkan sunnah Rasul, ya, mengejar hal itu, tapi dia meninggalkan kewajiban yaitu mengikuti imam dan sholatnya batal. Coba konsekuensinya, dia mengejar sunnah tapi dia meninggalkan yang wajib, sholat fardunya batal. Ini terjadi, ya, karena dia pikir kalau sudah salam bareng imam tidak bisa sudah mencium Hajar Aswad, karena akan banyak orang yang akan mencium. Mumpung belum ada yang mencium sama sekali, dia salam duluan langsung loncat mencium Hajar Aswad, maka sholat mereka batal. Kemudian ikhwana fiddin, a'azzakumullah, disebutkan juga oleh para ulama, yaitu ada sebuah peringatan yaitu tentang kondisi-kondisi para makmum terhadap imamnya. Maksudnya apa? Bagaimana sih sikap sang makmum ketika berjamaah dalam sholat berjamaah? Tadi kita sudah sebutkan, kita bisa ulas lagi. Yang pertama, beberapa kondisi makmum ketika berjamaah. Yang pertama adalah al-mutaba'ah, yaitu mutaba'ah ini artinya adalah mengikuti gerakan imam setelah imam melaksanakan langsung. Jadi imam Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Ketika rukuk Allahu Akbar, langsung ikut. Ini namanya mutaba'ah. Perlu diketahui ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah ketika mengatakan fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam bertakbir, fa, ada kalimat fa. Antum yang mungkin pernah belajar tentang huruf-huruf dalam bahasa Arab, itu banyak macamnya. Ada fa, ada summa, ada wa, wau, ada fa, fa di fathah, ada summa, ada ala, ada fi, macam-macam. Sekarang kita bicara fa. Fa idza kabbara fakabbiru. Ini kalau kita tahu, pernah mempelajari kalimat fa, maka kita bisa melaksanakan yaitu kewajiban makmum dengan baik. Disebutkan oleh para ulama, fa itu adalah huruf ataf
yaqtadit tartib ma'at taqib. Huruf fa itu adalah huruf ataf penyamaan kondisi, ya, hal. Rukuk ya rukuk sama. Jangan imam rukuk dia sujud. Nah, ini enggak fa ini. Jadi yang pertama adalah huruf ataf, menyamakan suatu gerakan. Yang kedua, fa itu konsekuensinya adalah berurutan tapi secara langsung. Beda dengan summa. Kalau summa itu berurutan tapi nggak langsung, gitu loh. Ya. Jadi kalau bahasa kita, fa itu bisa dikatakan lalu. Kalau imam bertakbir lalu atau maka bertakbirlah langsung. Jangan mendahului, jangan terlambat. Karena kalimatnya fa. Kalau summa bisa terlambat tak masalah. Tapi di sini dipakai fa berarti apa? Berarti kita mengiringi sang imam secara langsung, tidak terlambat, tidak mendahului. Yang kedua, dan ini hukumnya wajib. Ini hukumnya wajib. Tadi sudah kita katakan, kalau sengaja mendahului imam, maka menurut sebagian para ulama salatnya batal. Kemudian yang kedua, kondisi makmum itu adalah musabaqah, mendahului sang imam. Ya. Kalau tadi mutaba'ah, mengiringi, mengikuti imam ini wajib, sekarang musabaqah hukumnya haram, bahkan membatalkan salat menurut sebagian para ulama. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga al-muwafaqah, yaitu menyamai gerakan imam. Maka para ulama mengatakan bahwasanya di sini sebagian para ulama mengatakan hukumnya haram, sebagian yang lain mengatakan makruh. Anggap saja itu makruh, maka ini sebaiknya jangan dilakukan, menyamai imam. Karena konsekuensi perintah yaitu mengiringi berarti setelahnya imam gerakannya langsung. Jangan menyamai. Oleh karena itu paling tidak hukumnya ini makruh. Meskipun ada perbedaan pendapat. Lalu kondisi yang ketiga ta'akhur. Ngikuti imam tapi ada keterlambatan. Maka para ulama mengatakan itu hukumnya makruh. Ada orang yang sholat jadi makmum tapi sering terlambat. Ya. Sering terlambat diantaranya apa? Diantaranya ketika sang makmum menyelesaikan bacaan yang panjang. Misal, kan kita tidak tahu imam itu kalau sholat sirriyah, imam itu baca apa suratnya, terutama zuhur, ya. Lalu kemudian sang makmum membaca Al-Fatihah plus surat Sabbihis, misalnya. Nah, di tengah surat ternyata sang imam rukuk, sementara makmum belum menyelesaikan Sabbihis. Apa kewajibannya? Makmum tinggalkan bacaan, ikuti imam. Ya. Pertama, karena mengikuti imam wajib, bacaannya makmum ini sunnah. Tidak mungkin sunnah mengalahkan yang wajib. Gitu loh. Tapi tidak sebagian orang tanggung. Kurang 3 ayat diteruskan. Terus kemudian imam sudah rukuk, sami Allah, langsung baru dia rukuk. Ini tidak boleh. Ini namanya ta'akhur. Minimal para ulama mengatakan ini hukumnya makruh. Atau sering terjadi juga di akhir sholat, ya, sebelum salam ada apa yang disyariatkan? Sebelum salam ada doa. Rasulullah mengatakan falyatakhayyar minal mas'alati masya. Silakan berdoa semaunya. Di antara yang dicontohkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Di antara doa yang dicontohkan Nabi juga ketika sebelum salam, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadis Abu Bakar. Yang pertama tadi hadis Abu Hurairah. Nah, kadang-kadang dia pengen doa yang lain, boleh. Dia minta rezeki, minta ampunan dari Allah, minta minta anak-anak soleh solihah, minta jodoh yang belum punya jodoh, kan gitu. Silakan sebelum salam, karena itu waktu berdoa. Nah, dia ini ketika khusyuk berdoa sebelum salam, ternyata sang imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan kiri. Sementara dia sedang khusyuk, belum selesai doanya, tanggung, diselesaikanlah doanya.
sementara imam sudah beres sholatnya, bahkan sudah menoleh ke jamaahnya, maka sang makmum tidak layak melanjutkan doanya. Kenapa demikian? Karena dia mengikuti imam tapi terlambat. Karena dalam hadis disebutkan fa, yaitu segera ikuti imam langsung, tidak ada jeda. Jadi kita harus apa? Tanazul, mengalah sebagai makmum. Kalau imam selesai ya selesai, kalau imam salam ya salam, meskipun kita masih ada doa yang kita siapkan yang belum kita baca. Sudah, Allah Maha tahu, innamal a'malu binniyat. Pasti Allah mengetahui dan Allah akan memberi apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwanna fid din azakumullah, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu. Perlu diketahui ikhwan fillah azakumullah, makmum ketika membaca rabbana lakal hamdu, ini bacaan paling singkat ketika i'tidal atau ketika mengangkat kepala dari rukuk. Bacaan paling singkat rabbana lakal hamdu. Ada bacaan-bacaan yang lain yang lebih panjang. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada tambah lagi ala sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ada yang lebih lengkap lagi. Ya. Kemudian ada juga alhamdulillah Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ada juga demikian. Intinya, kalau kita i'tidal sami Allahu liman hamidah mengucapkan Rabbana lakal hamdu, ini paling minim. Dan ada 4 bentuk Rabbana lakal hamdu, semuanya sahih. Semuanya sahih. Yang pertama, Rabbana lakal hamdu, ya. Yang kedua, Rabbana walakal hamdu pakai wa. Yang ketiga, Allahumma Rabbana walakal hamdu, ada Allahumma ada wa. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu, pakai Allahumma dan tidak pakai wa. Intinya hanya menggeser-geser Allahumma dan wa. Ada 4 bentuk, semuanya sahih dalam riwayat yang dibenarkan. Silakan pilih salah satunya. Ya. Nah, sekarang ada permasalahan ikhwan fillah azakumullah. Kita makmum kan membaca Rabbana walakal hamdu tadi atau Rabbana lakal hamdu. Apakah makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Baca enggak kira-kira? Kan tadi Rasulullah mengatakan, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah wahai makmum Rabbana lakal hamdu. Pertanyaannya, apakah makmum juga membaca sami Allahu liman hamidah? Baca enggak? Secara lahiriah, zahirnya hadis, makmum tidak mengucap sami Allahu liman hamidah. Karena Rasulullah mengatakan, kalau imam mengucap sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah wahai makmum Rabbana lakal hamdu. Rasulullah membagi, sang imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum Rabbana walakal hamdu. Kalau sendirian bagaimana? Digabungkan. Dalam suatu riwayat, Rasulullah ketika sholat mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kalau sendirian. Ya. Taib. Ikhwan fillah azakumullah, maka ada yang mengatakan makmum membaca dua-duanya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kenapa demikian? Karena ada hadis Rasulullah pernah sholat kemudian membaca sami Allahu liman hamidah ditambah Rabbana lakal hamdu. Dijawab oleh para ulama yang menguatkan tidak membaca sami Allah, itu adalah Rasulullah sebagai imam. Maka Rasulullah pantas kalau membaca sami Allahu liman hamidah dilanjutkan Rabbana lakal hamdu. Sementara makmum tidak ada keterangan sama sekali kecuali hanya mengucapkan Rabbana lakal hamdu dan seterusnya kalau mau tanpa mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan ini pendapat yang lebih kuat. Jadi makmum tidak harus mengucap sami Allahu liman hamidah, tapi dia cukup mengatakan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana
lakal hamdu. Kemudian ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Permasalahan yang terakhir, mudah-mudahan cukup waktunya. Permasalahan yang terakhir. Tadi kita katakan makmum wajib mengikuti imam. Pokok bahasan kita tadi. Makmum wajib mengikuti sang imam. Pertanyaannya adalah, dalam hal apa makmum mengikuti sang imam? Dalam hal apa saja? Apakah semua hal makmum harus mengikuti imam? Betul gak kira-kira? Apakah makmum mengikuti sang imam dalam semua perkara sholatnya? Atau ada hal-hal yang khusus? Hah? Gimana jawabnya kira-kira? Apakah semua perkara sholat sang makmum mengikuti imam? Atau ada hal-hal tertentu saja yang harus diikuti sang imam ini oleh makmum? Maka jawabannya, kita harus mengetahui sholat itu terdiri dari 3 macam ibadah. Ya, sekali lagi, sholat terdiri dari 3 macam ibadah. Nah, yang harus kita ikuti imam itu yang mana? Sekali lagi, sholat terdiri dari 3 macam ibadah. Yang pertama ibadah hati, niat. Yang kedua ibadah lisan, membaca. Yang ketiga ibadah badan, gerakan. Qiyam, rukuk, sujud, i'tidal, itu badan. Lah yang mana yang harus mengikuti? Kita lihat sekarang. Adapun ibadah hati, niat, maka tidak harus mengikuti imam, karena kadang-kadang dibolehkan perbedaan niat antara imam dengan makmum. Berarti nggak ngikut. Boleh. Apakah ada contohnya perbedaan niat antara imam dengan makmum? Jawabannya ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz ibnu Jabal, beliau salat Isya bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Dulu pernah kita sampaikan. Sudah menjadi makmum Rasulullah, salat Isya fardu. Lalu ketika pulang ke Awali Madinah, pinggiran kota Madinah, dia disuruh menjadi imam kaumnya. Maka dia mengulangi salat Isya lagi. Maka salat Isya yang kedua itu hukumnya sunnah. Dia sebagai imam salatnya sunnah, makmumnya melakukan salat Isya hukumnya fardu. Maka beda antara imam dengan makmum niatnya. Satu. Kemudian ikhwan fiddin, a'azzakumullah, di dalam hadis yang lain, ya, ada kejadian dari Yazid bin Al-Aswad menceritakan bahwasanya dulu pernah kami salat subuh bersama Rasulullah. Salat subuh bersama Rasulullah. Setelah salat subuh, jadi kebiasaan Rasulullah itu melihat makmumnya. Rasulullah menghadapkan dirinya kepada makmum, lalu melihat ada 2 orang duduk di pojok, tidak ikut sholat. Dipanggil oleh Rasulullah, kamu berdua tolong kemari. Maka orang ini datang kepada Rasulullah, disebutkan tar'udu faraisuhu, gemetaran, takut. Ya, padahal Rasulullah nggak ngapa-ngapain. Lalu Rasul tanya, wahai fulan dan fulan, kira-kira apa yang menghalangimu untuk sholat bersama kami? Maka orang ini mengatakan, wahai Rasulullah, kami barusan sudah sholat di tempat kami, mungkin di masjid yang lain. Sehingga saya masuk masjid, kok engkau masih sholat? Maka saya nunggu, kami nunggu, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La tafa'ala, jangan begitu. Idza shalla ahadukum fi rahli tsumma adrakal imama lam yusalli falyusalli ma'ahu fa innaha lahu nafilah. Jangan begitu. Kalau kamu sudah sholat di tempatmu, lalu mendapati jamaah belum tuntas, sedang ditegakkan sholat berjamaah yang lain, maka apa? Maka sholatlah bersama mereka, masuk jamaah. Kenapa demikian kata Rasulullah? Karena itu bagimu adalah sunnah, bagi kami adalah wajib. Perbedaan niat antara imam sholat fardu, makmumnya sholat sunnah. Kalau kisahnya Mu'adz tadi, kebalikannya, imamnya sunnah, makmumnya wajib. Berarti kita katakan, kalau dalam urusan niat tidak ada kewajiban makmum mengikuti imam. Ini yang pertama, dalam urusan hati. Yang kedua, bacaan. Apakah bacaan makmum harus mengikuti imam? Hah?
Apakah bacaan makmum harus mengikuti imam? Jawabannya, kalau itu salat jahriyah otomatis, ya kan, Fatihahnya sama. Tapi ketika setelah Al-Fatihah, ketika salat sirriyah, apakah bisa disamakan antara bacaan imam dan makmum? Tidak mungkin. Kadang-kadang imamnya membaca Sabbihis, makmumnya membaca Al-Ghasyiyah. Kadang-kadang imamnya membaca An-Naba, makmumnya membaca surat Al-Ghasyiyah atau yang lainnya. Sehingga dalam urusan ibadah lisan, makmum tidak harus mengikuti sang imam, terutama dalam salat sirriyah. Maka dari sini jelas, ibadah yang ketiga, ibadah badan, gerakan badan inilah yang harus ngikut imam, dan wajib makmum mengikuti gerakan badan sang imam. Sampai para ulama mengatakan, ketika sang imam sujud tilawah hukumnya apa? Sunnah. Tapi karena dia lihat imamnya sujud tilawah, makmum wajib mengikutinya. Ya, wajib mengikutinya. Kenapa? Karena mengikuti gerakan imam itu adalah wajib. Sehingga kita katakan di sini, ternyata yang wajib dilakukan oleh makmum mengikuti imam itu dalam hal apa? Dalam hal ucapan atau niat atau gerakan badan? Hanya gerakan badan saja. Karena kalau niat itu tidak harus sama, dan bacaan juga tidak harus sama, apalagi sholatnya adalah sholat sirriyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah yang bisa kita sampaikan. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi adalah beginilah sikap makmum saat berjamaah. Yang pertama yang harus kita tekankan adalah satu, ya, yaitu makmum harus wajib mengikuti imamnya dalam gerakan. Yang kedua, makmum tidak boleh mendahului imamnya dalam gerakan badan. Yang ketiga, makmum tidak boleh menyamai gerakan imam. Lalu yang keempat, makmum tidak boleh terlambat dalam mengikuti gerakan sang imam. Yang kelima, kita katakan tadi bahwasanya makmum harus diam ketika sang imam membaca jahriyah. Adapun sirriyah salatnya, maka makmum harus membaca sendiri. Kecuali dalam Al-Fatihah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang lebih hati-hati kita katakan sebaiknya dibaca sendiri semampunya oleh sang makmum, meskipun sholatnya adalah sholat jahriyah. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan waktu kami kembalikan kepada pembawa acara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.